Mari sejenak kita berandai-andai. Kita hidup pada tahun 600-an Masehi di negeri bernama Jazirah Arab. Padang pasir yang dijepit dua imperium raksasa, Romawi dan Persia, dan tidak pernah menganggap negeri Arab itu ada. Bayangkan kala itu dirimu seorang pedagang sukses bernama Afif bin Qais. Suatu hari, kamu datang ke Makkah untuk bertemu kolega bisnismu, Abbas bin Abdul Muttalib. Tiba-tiba, kamu melihat seorang lelaki berjalan, diikuti oleh seorang wanita dan seorang remaja. Mereka berdiri, mengangkat tangan, lalu sujud dengan khusyuk. Dan itu aneh. Karena di Arab saat itu, kehidupanmu diselimuti oleh ritual penyembahan kepada patung dewa-dewi bernama Hubal, Latta, atau Uzza. Tapi yang satu ini berbeda. Siapa mereka? Sebagai Afif bin Qais, kamu bertanya begitu kepada Abbas, kolega bisnismu. Itu Muhammad, anak saudaraku, jawab Abbas. Wanita itu istrinya, Khadijah binti Khuwailid, dan remaja itu adalah Ali bin Abi Thalib. Fama hadzal ladzi yasna'? Sebagai Afif kamu bertanya lagi. Dan begini jawaban Abbas bin Abdul Muttalib yang saat itu belum berislam. Yusolli wa huwa yaz'umu annahu nabiyyun wa lam yattabi'hu ala amrihi illa imra'atuhu wa ibnu ammihi hadzal fatah wa huwa yaz'umu annahu satuftahu alaihi kunuzu Kisra wa Qaisar. Pikirkan itu sebentar. Seorang lelaki hanya ditemani istri dan seorang remaja, berdiri di tengah padang pasir dengan menantang tatanan dunia. Jika kamu benar-benar menjadi Afif bin Qais saat itu, percayakah kamu dengan visi besar mengalahkan Romawi dan Persia, sementara yang punya visi itu baru berjumlah 3 orang? Saat itu Afif memilih tidak percaya. Dan begitulah awal kemunculan Islam. Pengikut Rasulullah Muhammad SAW begitu kecil, diremehkan, dan nampak tak berarti. Namun, meski di awal sepi, visi yang berani sudah menyala berapi-api, menggerakkan jiwa-jiwa suci untuk menumbangkan tirani. Tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW dengan 10.000 muslimin membebaskan kota Makkah. Dan 2 tahun setelah itu, seluruh suku-suku Arab masuk Islam. 23 tahun berdakwah, bermula dari hanya 3 orang, kini seluruh jazirah Arab bersatu dalam iman. Tapi ini bukan akhir. Setelah Rasulullah SAW wafat, Khilafah Rashidah melanjutkan risalah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka membawa Islam keluar dari Jazirah Arab dan kini berhadapan langsung dengan Kisra dan Kaisar. Irak, negeri peradaban kuno Persia, jatuh. Syam, tanah budaya dan imperium Romawi, menyatu. Hanya dalam waktu 30 tahun, wilayah Islam meluas melampaui batas imajinasi. Peluburan bangsa-bangsa ini terus berlanjut ke negeri-negeri lain selama ribuan tahun, menjadi gelombang nikmat yang tak pernah beristirahat. Apa yang dulu hanya dilihat Afif bin Qais sebagai visi 3 orang biasa di padang pasir,
kini menjadi peradaban global. Inilah Islam, kekuasaan dan peradaban penuh rahmat yang melebur berbagai bangsa, bahasa, dan warna kulit dalam satu kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah perjalanan visi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sunyi menjadi cahaya dunia, dari ditertawakan menjadi kenyataan, dan dari 3 orang yang sholat sendiri di Makkah kini menjadi miliaran jiwa di seluruh dunia. Dan yang menjadi pertanyaan menggelitik untuk kita semua adalah, kenapa risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melebur begitu banyak bangsa, bahasa, dan budaya hingga menjadi peradaban Nandik Daya? Ternyata jawabannya terletak di 4 hal saja. Yang pertama, bahwa aturan Islam menjadi pedoman hidup yang paripurna. Generasi awal muslimin menyebarkan Islam ke seluruh dunia, memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Jika mereka menghendaki Islam, mereka dapat memeluknya. Sementara bagi rakyat yang tidak mau berislam, mereka dapat tetap memeluk agama lamanya. Dan cukup bagi mereka untuk tunduk kepada hukum-hukum Islam dalam masalah muamalah dan ukubat. Kesatuan peraturan dan kepastian hukum inilah yang menjadi pondasi utama tegaknya keadilan dalam peradaban Islam. Karena Islam datang bukan hanya membawa akidah untuk diyakini, tapi juga syariat untuk dijalani. Mengisi kekosongan hukum di antara bangsa-bangsa. Melepas manusia dari jerat kebingungan, kebodohan, dan kezoliman. Inilah yang membuat bangsa-bangsa rela hidup di bawah naungan Islam. Sebab mereka merasakan ketenangan hukum yang sebelumnya tidak pernah mereka temukan. Yang kedua, masuknya penduduk negeri-negeri itu ke dalam Islam menjadi bagian dari umat. Bukan sekedar menjadi warga taklukan. Mari kita lihat bagaimana sejarah awal Islam di masa Khulafa Rasyidin dan Umayyah. Apakah ketika kekuasaan khilafah menggantikan Romawi dan Persia, otomatis mantan penduduk 2 imperium itu langsung berbondong-bondong masuk Islam? Ternyata tidak. Faktanya, sampai akhir masa khilafah Umayyah, wilayah Islam yang terbentang dari Spanyol hingga Persia memiliki populasi rakyat muslim hanya sekitar 10-20%. Sementara mayoritas populasi penduduk khilafah masih menganut agama sebelumnya. Lantas, kenapa dengan penduduk muslim yang masih minoritas, kekuasaan Islam begitu diterima oleh masyarakat setempat? Tidak lain, itu karena mereka mendapatkan Islam tidak dengan pedang, tapi dengan integritas dan dakwah yang efektif. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Gaius Julius Caesar, seorang jenderal terkenal dari Republik Romawi. Di tahun 50-an sebelum Masehi, Julius Caesar berusaha menaklukkan Galia, negeri yang sekarang kita kenal sebagai Prancis dan Belgia. Dan mari kita lihat bagaimana Caesar menaklukkan Galia yang saat itu berpopulasi 3 juta orang. Caranya adalah dia bantai 1 juta orang, dia perbudak 1 juta orang lagi, dan baru sisanya dia ajak, yuk kita gabung ke Republik Romawi. Islam tidak mengenal metode Julius Caesar yang kita kenal dengan Veni Vidi Vici. Saya datang, saya lihat, dan saya taklukkan. Apa yang dilakukan muslimin adalah menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad. Kemudian memperlihatkan keanggunan Islam lewat implementasi syariat.
Bangsa-bangsa yang beragam dari Spanyol sampai ke India melihat Islam pun sebagai potret nyata di mana penerapan syariat menjadi dakwah yang efektif. Bukan hanya didengar, tapi juga dilihat dan dirasakan keindahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena muslimin membaur dengan bangsa-bangsa yang dibebaskan dan mereka pun hidup bersama dalam satu komunitas. Hal ini sangat jelas terpampang dalam sejarah kita yang wangi. Mari kita lihat misalkan, tatkala Sultan Muhammad Al-Fatih memfutuhat Bosnia hanya beberapa tahun setelah futuhat Konstantinopel. Pada peristiwa futuhat Bosnia, salah seorang pangeran Herzegovina bernama Stefan Herzegovic masuk Islam secara sukarela. Stefan kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad. Dan kemudian masyhur sebagai Hersekzade Ahmad Pasha. Yang berarti Ahmad seorang Hersekzade atau anak dari seorang herzog. Stefan alias Hersekzade Ahmad antusias dan tekun mempelajari Islam. Terus begitu hingga ia kelak diangkat menjadi Sodrul A'zam atau wakil kepala negara Daulah Utsmaniyah. Bayangkan, seorang Bosnia yang awalnya mu'alaf mampu menjadi orang tertinggi yang kedua setelah sultan. Dalam Islam, siapapun berhak dapat kedudukan istimewa, tak peduli latar belakangnya, rasnya atau bangsanya. Dan fenomena itu bukan hanya terjadi di sana, tapi juga di sini. Kesultanan Banten bukan hanya milik orang Banten, karena yang menjadi tangan kanan Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang Muslim Cina bergelar Kiai Ngabehi Cakradana. Sementara tangan kirinya adalah Muslim Bali bernama Cili Widara. Kesultanan Mataram bukan hanya milik orang Jawa, karena Sultan Agung Hanyokrokusumo mengangkat Bupati Tegal bukan seorang Jawa, tapi justru seorang berbangsa Turki yang diberi gelar Kiai Rangga. Atau di Kesultanan Tidore, di Maluku, di mana Sultan Nuku mengangkat panglima-panglima jihadnya, itu justru banyak dari muslimin yang asli Papua. Betapa luar biasanya Islam yang melebur bangsa-bangsa. Dan tentu ini sudah dicontohkan Nabi yang memiliki sahabat bukan hanya orang Arab, tapi juga orang yang lama tinggal di Romawi seperti Suhaib Ar-Rumi atau Bilal dari Ethiopia atau Salman dari Persia. Dan yang keempat, yang terakhir dari penyebab Islam dapat melebur berbagai bangsa adalah proses Islam yang mengubah masyarakat dengan cara revolusioner. Merombak besar-besaran manusia dalam hal pola pikir, pola sikap, kebiasaan, identitas, sehingga mereka menjadi umat yang satu. Islamlah yang memberikan manusia tujuan, cita-cita, makna hidup yang berarti. Dan di atas semua sebab-sebab itu, tentu ada sebab yang paling utama yang menjadikan Islam sebagai sistem yang terbukti sukses memperadabkan manusia sepanjang sejarah peradaban planet ini. Sebab utama itu ialah jaminan dari Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menangkan atas segala agama, meski orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jika kita mentadaburi sejarah Islam selama ribuan tahun, kita akan merasa takjub. Kenapa? Karena kenyataan sejarah yang kita alami sangat membuktikan kebenaran ayat tadi. Selama ribuan tahun, muslimin sudah menghadapi segala jenis musuh, menghadang aneka rupa corak manusia, dan telah memenangi berbagai macam pertempuran. Umat Islam pernah menghadapi negara Persia dan Romawi, juga menghadapi paganis Quraisy, Arab Baduy, Afrika, Turki, pernah menghadapi kaum barbar dan Tatar.
pernah menghadapi salibis Eropa, pernah menghadapi kolonialis Belanda, Inggris, Italia, Prancis, Spanyol, Portugal, dan Jepang. Pernah menghadapi penyembah api, penyembah sapi, penyembah patung Siddhartha, penyembah sungai, penyembah matahari. Pernah menghadapi tentara Soviet, milisi partai Bolshevik, milisi partai komunis Arab, partai komunis Cina, partai komunis Indonesia. Pernah pula menghadapi kaum kapitalis, tentara Amerika, tentara NATO, tentara Zionis, agen CIA, agen Mossad. Semuanya pernah dan begitu seterusnya. Segala macam manusia sudah pernah dihadapi oleh para pejuang Islam. Kadang kita mengalami kekalahan. Tapi kita pernah dan akan mampu meraih kemenangan kembali. Karena Allah Azza wa Jalla telah menguatkan kita dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa'asbahu dzahirin. Maka kami berikan, kata Allah, berikan kekuatan kepada orang-orang beriman untuk menghadapi aduwwihim, untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Maka mereka pun menjadi orang-orang yang menang. Inilah sunnatullah dalam perjalanan umat. Perjalanan panjang kita yang telah diikat dengan satu risalah. Dilebur menjadi satu umat. Dimuliakan oleh satu tujuan. Dan semua itu bermula sejak kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pembebas sejati, pemimpin hakiki alam insani. Sallu ala nabi.